多次，我就像是那浮云，不知要往哪里去。而如今，我可以停止追寻，是你的爱填满我心，引领我与你同行。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。许多次，我就像是那浮云，不知要往哪里去。而如今，我可以停止追寻，是你的爱填满我心，引领我与你同行。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐与刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。
引领我与你同行。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。许多次，我就像是那浮鱼，不知要往哪里去。而如今，我可以停止追寻，是你的爱填满我心，引领我与你同行。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。耶稣，我恳求你来改变我的生命，使我在患难之中喜乐的刚强。耶稣，我恳求你使用我来改变这个世界，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临，赐我信心与勇气，迈向这新的世纪。愿你荣耀的国度早日降临。愿你荣耀Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur, tak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun ini. Sungguh besar perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama memulai ibadah doa malam pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu bersatu sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan pimpinan Tuhan yang senantiasa begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ambil waktu untuk bersatu sejenak. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya dan yakin bahwa anugerah Tuhan sungguh ajaib. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini, di mana kami dapat sama-sama mengikuti ibadah doa. Kami rindu melalui ini juga dapat terus membangun kerohanian kami, untuk kami juga dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu, Bapak kita adalah Bapak yang setia, Bapak yang begitu luar biasa, Bapak yang begitu mengenal setiap keadaan kita.
Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu sekali, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan dan kita imani bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita tahu bagaimana perbuatan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita merasa keadaan begitu sulit, walaupun terkadang kita merasa keadaan seperti ini, tetapi kita sama-sama naikkan ucapan syukur. Kita tetap bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan, dalam segala keadaan kami harus selalu bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, karena kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang begitu mengerti keadaan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Di doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kita doakan untuk pemimpin bangsa kita. Di tengah keadaan dan kondisi saat ini, kita rindu pemimpin bangsa kita juga dapat memimpin segala sesuatunya dengan baik, mengambil keputusan berdasarkan hikmat dan takut akan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa secara khusus menyerahkan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Kiranya Engkau juga Allah menolong, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Engkau juga memberikan pertolongan daripada Tuhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau juga Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pertolongan daripada Tuhan saja. Kami rindu setiap mereka juga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan kondisi dan keadaan yang baik. Kami rindu mereka juga dapat mengambil setiap keputusan dengan bijak, mengambil keputusan dengan baik, mengambil keputusan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Kau Allah saja yang menolong untuk mereka juga dapat memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga akan sama-sama berdoa untuk bangsa kita dalam mengatasi resesi ekonomi. Kita rindu resesi ekonomi yang terjadi di negara kita juga tidak berdampak buruk, tidak berdampak negatif bagi negara kita. Kita rindu ada pemulihan untuk ekonomi bangsa dan negara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, secara khusus dalam perekonomian. Kami tahu beberapa hari ini diumumkan bagaimana bangsa kami mengalami resesi. Kami rindu resesi ini juga tidak berdampak buruk bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu ada kegerakan, ada pemulihan ekonomi, baik di sektor-sektor tertentu maupun di segala sektor. Kami juga berdoa untuk Menteri Perekonomian dan Keuangan yang mengatur hal ini. Kau juga berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka juga menangani hal ini dengan baik, sehingga terjadi pemulihan, terjadi kegerakan baru di perekonomian bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau Allah saja menolong, segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, selanjutnya kita akan sama-sama juga untuk berdoa untuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Kita rindu Komisi Pemberantas Korupsi juga dapat bekerja dengan baik. Mereka dapat menangani setiap orang-orang yang terlibat kasus korupsi dengan baik. Kita rindu juga aparat pemerintahan kita, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Mereka sadar hal akan ini, sehingga mereka juga tidak melakukan tindakan korupsi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus menyerahkan untuk Komisi Pemberantas Korupsi dalam menangani persoalan dan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kami rindu mereka juga dapat bekerja dengan baik, mereka juga dapat bekerja dengan jujur, mereka juga dapat bekerja dengan penuh integritas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah yang menolong, segala sesuatunya juga dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan
untuk setiap orang-orang yang ada di pemerintahan kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami rindu mereka juga dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh integritas, dan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga sama-sama doakan kota Palembang. Kita tahu kota di mana kita tinggal terus mengalami peningkatan penularan virus COVID-19. Kita doakan untuk kota Palembang, secara khusus pemerintahan bekerja sama dengan tim medis dan tim dokter untuk mengatasi persoalan ini agar dapat cepat teratasi, sehingga kota kita juga dapat kembali aman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk kota di mana kami tinggal, kota di mana kami berada, kota di mana kami bermukim. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan yang ada di kota Palembang bekerja sama dengan BNPB maupun tim kesehatan, tim dokter, dan tim yang lainnya untuk mengatasi persoalan penularan virus COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat merindukan pertolongan dan kasih Tuhan bagi setiap kami, baik yang tinggal di kota Palembang maupun masyarakat yang ada di kota Palembang. Kau juga Allah menolong untuk persoalan ini juga dapat teratasi, sehingga penularan tidak terus meningkat, bahkan bisa menurun. Kau juga berkati setiap dokter yang terus berjuang pagi, siang, dan malam dalam mengatasi hal ini, dalam menangani pasien-pasien yang tertular untuk diobati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap rumah sakit di mana setiap pasien dirawat. Kau juga Allah menolong segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama percaya dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allah kita adalah Allah yang sumber di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Allah sumber. Kita nyanyikan lagu dengan semangat. Kita nyanyikan lagu ini dengan keinginan hati kita dalam memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari awal dengan semangat, dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melanjutkan doa-doa kita.
Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Ya, setiap kita yang bekerja dan berusaha, kita rindu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya juga dapat mendatangkan kebaikan. Apapun juga yang kita perbuat, kita rindu juga semuanya mendapatkan sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk pekerjaan dan setiap usaha kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat merindukan pertolongan Tuhan di dalam segala sesuatu, baik setiap yang kami kerjakan maupun yang kami usahakan. Kami rindu dapat mendatangkan berkat daripada Tuhan saja. Kami berdoa, kami juga rindu setiap yang kami kerjakan, yang kami usahakan juga segala sesuatunya juga dapat terlaksana dengan baik. Kami rindu jerih lelah kami ini juga dapat mendatangkan berkat untuk yang dapat berguna baik kami maupun untuk setiap keluarga kami. Kami berdoa mungkin ada kesusahan, ada kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami juga rindu Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan semangat untuk kami juga dapat bekerja dan berusaha dengan baik. Untuk setiap kami yang juga sedang merindukan pekerjaan, yang setiap kami juga sedang memulai usaha baru, kami rindu Tuhan juga menolong, Tuhan bukakan jalan untuk semuanya juga dapat dimudahkan dan dilancarkan. Doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga terus berdoa untuk kesehatan keluarga kita. Baik kita dan seisi rumah kita rindu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita rindu setiap kita ada dalam keadaan sehat dan kuat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa menyerahkan untuk kesehatan setiap kami, baik kami yang masih anak-anak, kami yang remaja, kami dewasa muda, bahkan kami yang sudah orang tua dan lanjut usia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Engkau juga Allah terus menyertai, melindungi, menjamah, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Kau juga melindungi seisi rumah setiap kami. Kami berdoa untuk setiap kami juga yang mungkin mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami rindu Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga setiap kami juga yang mengalami sakit dapat Tuhan jamah dan juga Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nirmala, untuk Ibu Siesianglan, Ibu Huang Melan, dan juga Bapak Teguh, Saudara Aga, Saudara Michael. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap mereka kami rindu Engkau juga Allah menolong, memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga sama-sama berdoa untuk persiapan konferensi tahunan GMI Wilayah 2 di tahun ini. Konferensi tahunan akan berlangsung di awal bulan September. Kita rindu segala persiapan juga dapat berjalan dengan baik. Dana-dana yang dibutuhkan dan diperlukan juga Tuhan sediakan dan Tuhan cukupkan. Kita rindu melalui konferensi ini juga nantinya mendapatkan keputusan-keputusan demi kemajuan gereja kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 2 di tahun ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat merindukan pertolongan Tuhan, sehingga konferensi ini juga dapat nantinya berjalan dengan baik. Segala persiapan yang sedang dikerjakan dan diupayakan, kami rindu Tuhan juga menolong. Untuk dana-dana yang diperlukan dan dibutuhkan, kami rindu Tuhan pula yang menyediakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat merindukan melalui konferensi ini juga nantinya dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik demi kemajuan gereja kami, Gereja Metodis yang ada di Indonesia. Kau berkati juga untuk bishop yang akan memimpin, Kau berkati juga setiap pendeta-pendeta yang akan hadir. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, juga kita sama-sama berdoa untuk seorang ibu yang akan melahirkan atau mengikuti persalinan di pertengahan bulan ini. Kita berdoa, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga menolong untuk proses persalinannya dapat berjalan dengan baik. Kita doakan untuk ibu yang mengandung dan bayi, supaya juga ada dalam keadaan sehat dan kuat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali berdoa, terus mendukung di dalam doa, secara khusus untuk seorang ibu yang akan melahirkan di pertengahan bulan Agustus.
Kami berdoa kiranya Engkau juga Allah menolong untuk proses persalinan supaya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk ibu dan anak yang dikandung, kiranya juga ada dalam keadaan sehat dan ada dalam keadaan kuat. Kau juga Allah menolong untuk nantinya tim dokter, baik suster dan perawat juga yang akan menangani dalam proses kelahiran. Kau berikan hikmat untuk dapat menangani segala sesuatunya dengan baik. Segala kebutuhan dana maupun kebutuhan apapun, kami rindu Tuhan menolong dan juga Tuhan menyediakan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya saya berikan kita beberapa waktu, beberapa saat. Mungkin ada pokok doa pribadi, ada sesuatu yang ingin kita utarakan kepada Tuhan, ada pergumulan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk kita dapat doakan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap langkah kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati sebelum dilaut firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami, terlebih jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biar kiranya ibadah secara virtual ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut waktu pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini kali pertama saya membawakan renungan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini kita bersama belajar merenungkan dari Injil Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ke-34. Di mana di dalam firman ini Tuhan memberikan perikop tentang halnya kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin dan percaya saya mengambil tema pada malam hari ini tentang jangan khawatir. Itu menjadi satu kekuatan bagi kita semua bahwa di tengah kondisi pandemik saat ini begitu sangat mengkhawatirkan akan keadaan kita. Segala sesuatu yang kita perencanakan semuanya tertunda dan bahkan gagal. Dan juga perekonomian di dalam kehidupan kita juga seakan-akan membuat kita tidak berdaya untuk mengatasi semua itu. Ya. Nah, oleh sebab itu mari bersama kita merenungkan firman ini dari Matius 6 ayat 25 hingga ke 34. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah khawatir dan Tuhan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya awali khotbah saya pada malam hari ini dengan kita sebagai manusia yang terbatas. Tentu kita tidak lepas dari yang namanya rasa khawatir. Khususnya di tengah kondisi seperti ini. Segala sesuatu menjadi tertunda dan juga bahkan lumpuh seluruh dunia di dalam hal perekonomian, kehidupan, dan semua yang dikerjakan menjadi the new normal. Nah, hal itu membuat kita menjadi sulit dan bahkan memunculkan rasa khawatir di dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi menjadi sebuah pertanyaan sekaligus mengingatkan kita mengapa kita khawatir. Jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, terlebih kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Mungkin kita bahkan lebih baik daripada mereka. Firman ini juga mengingatkan kita dan bahkan menegur kita kembali, di mana dengan segala kekhawatiran kita hari-hari ini membuktikan bahwa kita sebagai manusia terbatas. Dan kita tidak dapat mengendalikan baik virus saat ini yang sangat meresahkan bahkan melumpuhkan segala sektor di dalam kehidupan kita. Semua terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengatasi dan juga berusaha untuk bisa menghadapi bencana ini dengan baik. Selain itu, tanpa kita sadari, mengapa kita menjadi khawatir? Mungkin hati kita sudah begitu jauh daripada Tuhan dan bahkan terpaut dengan dunia ini. Sehingganya membuat kita menjadi khawatir. Nah, kalau kita mundur di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus menegur dengan begitu keras. Dia katakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang yang terikat dengan harta duniawi, khawatir hartanya akan habis ataupun hilang, sehingga mengakibatkan hidupnya menjadi susah.
Sebagai anak-anak Tuhan tentu kita tidak boleh memiliki rasa khawatir yang terlalu berlebih. Rasa khawatir yang berlebih dapat mengakibatkan tekanan di dalam diri kita. Bahkan tidak jarang banyak orang stres, depresi, dan masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Bahkan ketakutan juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Yang tadinya baik-baik aja, ketika ada problem akhirnya terlalu stres memikirkannya, yang akhirnya depresi dan akhirnya banyak timbul penyakit ini dan itu ya. Itu akibat dampak daripada rasa khawatir yang teramat sangat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, bahwa jangan khawatir terlalu berlebih. Di mana melalui firman-Nya tadi yang kita baca bahwa Tuhan menegur dan juga mengingatkan kepada setiap kita anak-anaknya. Bahwa halnya kekhawatiran itu sebatas apa yang kita pikirkan saja. Tetapi selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan seluruh kehidupan kita. Mengapa Tuhan anjurkan untuk tidak perlu khawatir? Yang pertama yang kita pelajari adalah karena hidup kita lebih berharga dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah yang disebut dengan Imago Dei. Bahkan karena manusia begitu sangat berharga di hadapan Tuhan, Tuhan memelihara umatnya secara khusus. Bayangkan saudara, ketika kita baca tadi bahwa bunga bakung di taman dan juga burung-burung itu Tuhan pelihara dan bahkan Tuhan berikan yang terbaik. Apalagi hidup kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Tentu kita sebagai umat kesayangan Tuhan jauh melebihi tumbuhan dan juga hewan tersebut. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir terlalu berlebih dan apa yang Tuhan mau dalam setiap kita? Karena rasa khawatir tidak akan menambah usia kita. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan dan bukan di tangan manusia. Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat yang ke-27, karena rasa khawatir tidak akan membawa kita panjang umur. Hidup ini di bawah kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita, kita percaya bahwa hidup kita akan dijaga, dilindungi, dan bahkan terpelihara dengan baik. Sehingga sampai hari ini kita semua tidak terpapar dengan COVID. Ya, semua tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun usaha rada macet begitu ya. Dan beberapa kegiatan menjadi the new normal. Tetapi sampai hari ini Tuhan terus pelihara hidup kita. Kita tidak terpapar dan kita tidak terbaring di rumah sakit mengalami pandemik. Itu adalah satu bukti nyata akan pemeliharaan Tuhan atau providensi Allah yang begitu sempurna di dalam setiap hidup kita. Karenanya Tuhan adalah gembala yang baik bagi setiap kita, yaitu domba-dombanya. Dan Tuhan tahu sebagai gembala yang baik apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya sebagai respon daripada firman Tuhan yang sudah kita renungkan, apa sikap kita untuk mengingat akan renungan pada malam hari ini? Yang pertama tentu adalah jawabannya di ayat yang ke-33 yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang artinya adalah Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan memiliki hidup yang benar dan taat kepada Tuhan. Belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan bahkan memberkati baik segala usaha, pekerjaan, keluarga, studi, segala pergumulan kehidupan kita, sakit penyakit kita, dan bahkan masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur 34 ayat 10 berkata bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini sebagai satu kekuatan bagi kita semua. Bahwa
kita tidak perlu khawatir terlalu berlebih karena kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong hidup kita. Karena Tuhan tidak janjikan hidup kita selalu mulus tanpa masalah layaknya jalan tol. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan selalu hadir dan menolong di dalam setiap beban hidup kita, pergumulan kita, dan bahkan rasa khawatir kita saat-saat ini. Tuhan selalu hadir dan memberkati hidup kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita kembali untuk senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa terpelihara dengan baik dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang begitu singkat, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu boleh menegur kami, menguatkan kami, bahkan mengencourage kami lebih lagi untuk setia dan taat kepada Tuhan. Sehingganya hidup kami senantiasa terpelihara dengan baik dan bahkan segala apa yang kami kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tiba saatnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan doa Bapa kami sebagai doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, karya keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil sikap teduh dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.